Jadi para pejabat-pejabat yang merasa berbangga pada dirinya, yang tidak melakukan korupsi, nggak usah berbangga diri. Anda cuman melakukan kewajiban Anda saja sebagai pejabat. Jangan merasa diri Anda baik menurut rumus yang 3 ini tadi. Seperti itulah standar sebagai seorang muslim. Dia hanya sebatas sebagai standar. Berarti bilanya ingin dinilai baik, tentu kita melihat si seorang ayah ngasih uang jajan kepada anaknya, kita menilai biasa saja. Kenapa? Karena itu memang kewajiban dia. Kewajiban dia sebagai seorang ayah ngasih uang jajan kepada anaknya. Sebenarnya orang yang membuang sampah pada tempatnya itu sebenarnya biasa saja. Karena membuang sampah pada tempatnya itu kewajiban, bukan hal baik. Selamat datang kembali di segmen Ngomong Nggak Doang, dimana pada segmen ini saya membawa semangat untuk bilang pada publik bahwa ngomong itu nggak doang. Saya dengar kalimat ini dari Bang Panji Pragiwaksono. Beliau menjelaskan di kontennya, banyak masyarakat bilang bahwa wah kamu jangan ngomong doang, kerjakan dong, jangan ngomong doang. Nah, seakan-akan ngomong itu adalah hal yang biasa, hal yang remeh. Sebenarnya kalau ngomong itu adalah hal yang remeh, kenapa tidak semua orang bisa berpidato? Tidak semua orang berani ngomong di depan orang banyak. Berarti ngomong itu nggak doang. Ngomong itu bisa merubah seseorang. Ngomong itu bisa menyemangati seseorang yang awalnya dia terpuruk, galau, kemudian dikasih semangat oleh lingkungannya, maka dia akan menjadi semangat. Begitupun sebaliknya, orang yang sedang bahagia sekalipun, ketika lingkungannya tidak mendukung, bahasa-bahasanya bahasa negatif, maka dia bisa spontan berubah menjadi galau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara kewajiban dan kebaikan. Kewajiban dan kebaikan itu adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakannya masyarakat kita menilai atau menganggap bahwa jika melakukan kewajiban, maka otomatis sama dengan dia telah jadi orang yang baik. Sebenarnya dua hal ini sangat berbeda. Jadi pada kesempatan kali ini, mari kita bahas apa perbedaannya. Sebelumnya saya pengen cerita sedikit. Suatu hari ketika di kelas, sebelum pulang, murid-murid saya itu saya suruh berbaris. Kemudian ketika mereka baris, sebelum salaman kepada saya selaku wali kelas, saya kasih pertanyaan yang harus mereka jawab satu persatu. Jadi misalnya berhasil dijawab, baru boleh pulang. Pertanyaannya pada waktu itu adalah, apa kebaikan yang kamu lakukan hari ini? Satu hal kebaikan yang kamu lakukan hari ini, silakan sebutkan. Jadi ada beberapa anak yang menyebutkan, saya ngasih makanan ke si ini, saya membantu si ini, dan sebagainya. Jadi sampailah pada seorang anak yang mana dia menyebutkan bahwa saya hari ini piket. Terus saya lihat di jadwal piket, ternyata di jadwal piket adalah si anak yang menjawab itu tadi. Berarti dia piket bukan karena baik,
tapi dia piket karena memang sudah jadwalnya. Kemudian setelah murid itu menjawab seperti itu, langsung saya tanggapi dengan ucapan, loh itu kan kamu memang piket hari ini, berarti itu kewajiban kamu, bukan kebaikan yang telah kamu lakukan, bukan. Artinya kewajiban yang harus dilakukannya pada hari itu bukan berarti itu adalah kebaikan. Dari situ saya berpikir bahwa masih banyak siswa saya, atau mungkin bahkan orang-orang di luar sana, yang menganggap bahwa jika melakukan suatu kewajiban, maka dia menganggap dia telah jadi orang yang baik. Seperti halnya contohnya, misalnya ada seorang muslim yang mana setiap hari sebagai kewajiban seorang muslim adalah melakukan sholat wajib 5 waktu. Seorang muslim ini setiap hari dia melakukan sholat wajib 5 waktu tersebut, tidak pernah tertinggal. Kemudian pada bulan puasa dia berpuasa full 1 bulan, tidak ada bolong. Kemudian ketika misalnya ada zakat, dia berzakat, dan lain-lain kewajiban yang rukun Islam yang 5 itu, dia melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si orang ini dianggap baik? Tentu kebanyakannya kita masyarakat menganggap bila seseorang muslim ini melakukan sholat 5 waktu tanpa ada bolong, maka dianggap orang ini baik. Setidaknya itu yang saya lihat di lingkungan saya, sepengetahuan saya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari perbedaan antara kewajiban dan kebaikan itu, bila orang yang sholat 5 waktu itu sebenarnya dia bukan orang baik, dia hanya melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Saya pernah dengar ceramah bahwa jika seseorang melakukan kewajibannya, hanya kewajibannya saja, hal-hal yang sunnahnya tidak dikerjakannya, misalnya sholat sunnahnya dia tidak dikerjakan, cuma wajib-wajibnya saja. Jika seorang muslim melakukan itu, maka seorang muslim ini seperti itulah standar sebagai seorang muslim. Dia hanya sebatas sebagai standar. Berarti bilanya ingin dinilai baik, kan begitu ya, tingkatan antara baik dan kewajiban itu kan, bila mengerjakan kewajiban maka dia berada di standar biasa aja. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu yang lebih dari kewajiban dia, artinya kewajiban sudah dikerjakan, kemudian dia melakukan hal yang lebih dari yang kewajiban yang ada pada dirinya, maka bisa dikatakan dia orang baik. Tetapi bila tidak mengerjakan kewajiban, maka dia berada di posisi tidak baik. Kan seperti itu, baik, standar, buruk, atau tidak baik. Baik, biasa aja, tidak baik atau buruk. Nah, posisi orang yang melakukan kewajibannya, posisinya dia berada di standar, di biasa aja. Makanya tadi dengan prinsip yang 3 ini tadi, maka orang yang sholat 5 waktu itu, seorang muslim yang hanya sholat 5 waktu, dia mengerjakan kewajibannya, dia berada di posisi biasa aja. Lalu apabila dia melakukan sholat sunnah, berarti dia bisa dikatakan muslim yang baik, karena dia sudah melakukan lebih dari apa yang diwajibkan pada dirinya. Bila dia tidak sholat, berarti dia berada di posisi
yang tidak baik atau buruk. Kan seperti itu. Nah, kebanyakannya di masyarakat kita menganggap bahwa itu tadi saya ulangi, bila sholat 5 waktu tepat waktu dinilai baik. Nah, sekarang bila kita masukkan ke rumus yang 3 ini, misalnya sholat 5 waktu itu dianggap baik, sholat 5 waktu wajib. Nah, lalu yang dianggap biasa saja seperti apa? Tidak mungkin kita mengatakan bila tidak sholat itu biasa saja. Tidak mungkin, karena sepengetahuan saya sebagai muslim bahwa bila muslim tidak sholat maka dinilai tidak baik. Jadi tidak mungkin itu yang sholat 5 waktu itu dinilai baik, karena di bawahnya harus biasa saja. Biasa sajanya seperti apa? Nah, itu tadi masuk akalnya adalah sholat yang wajib itu biasa saja. Bila tidak sholat dia buruk, tapi bila dia sholat mengerjakan biasa saja. Tapi bila ingin dinilai baik, dia melakukan sholat sunnah. Seperti itu. Contoh sederhana, seorang ayah, seorang suami punya istri dan punya anak. Jadi seorang laki-laki ini, seorang ayah ini ngasih uang jajan kepada anaknya. Nah, sekarang saya pengen tanya, bila seorang ayah ngasih uang jajan kepada anaknya, apakah itu kita memuji-muji si orang ini? Oh, kamu baik sekali ngasih uang jajan kepada anakmu. Apakah seperti itu? Tentu kita melihat si seorang ayah ngasih uang jajan kepada anaknya, kita menilai biasa saja. Kenapa? Karena itu memang kewajiban dia. Kewajiban dia sebagai seorang ayah ngasih uang jajan kepada anaknya. Kewajiban dia seorang suami ngasih uang jajan kepada istrinya. Maka kita nilai biasa saja, karena itu memang kewajiban dia. Bila seorang laki-laki ini ingin dinilai baik, maka dia melakukan hal yang lebih dari kewajiban dia. Seperti itu. Nah, jadi pada hal-hal yang lainnya, banyak orang yang masih kurang bisa membedakan antara kewajiban dan kebaikan tersebut. Kebanyakan orang malah standarnya itu malah diturunkan. Contoh misalnya, dalam hal membuang sampah. Sebenarnya orang yang membuang sampah pada tempatnya itu sebenarnya biasa saja. Karena membuang sampah pada tempatnya itu kewajiban, bukan hal baik. Tapi karena kebanyakan orang membuang sampah sembarangan, lalu pada akhirnya orang yang membuang sampah pada tempatnya jadi langka. Nah, karena langka itulah maka dinilai baik. Sebenarnya kalau dari rumus yang 3 tadi, orang yang buang sampah pada tempatnya itu biasa aja. Jangan menganggap diri, oh misalnya saya membuang sampah pada tempatnya, berarti saya orangnya baik. Enggak, biasa aja itu, biasa saja. Kamu hanya sedang melakukan kewajiban. Seperti saya misalnya, contoh juga, saya ngajar di SD sebagai ASN. Misalnya saya ke sekolah dengan tepat waktu. Misalnya jam 8 masuk, jam 8 kurang saya datang, kemudian saya masuk. Bila habis waktu, saya baru keluar. Kemudian saya tidak akan pulang sebelum jam pulang sampai. Nah, setiap hari saya melakukan itu, saya tidak ada melakukan kesalahan, saya tidak sesuai peraturan, saya melakukan kewajiban sesuai peraturan. Apa yang diwajibkan pada saya ngajar setiap hari sesuai
ketentuan juknis saya, apakah saya bisa dinilai baik? Tidak. Dengan rumus yang tadi, saya cuma melakukan kewajiban sebagai ASN untuk bekerja di sekolah. Saya bukan orang baik bilanya saya tepat waktu, kemudian pulangnya tidak cepat. Biasa aja itu. Bukan orang baik. Seperti halnya misalnya pejabat. Ada kata-kata seperti ini. Saya nemu kata-kata, pejabat yang tidak korupsi itu baik. Kalau kita membedah dari rumus yang 3 ini tadi, baik, biasa aja, dan buruk. Baik, biasa aja, dan buruk. Bila tidak korupsi dikatakan baik, maka yang biasanya biasa aja seperti apa? Apakah korupsi dianggap biasa aja? Nah, itulah penurunan standar kita. Sebenarnya harusnya tidak korupsi itu biasa aja, yang korupsi itu buruk, yang memikirkan lebih, artinya dia tidak korupsi, kemudian dia memikirkan bagaimana caranya masyarakat bisa dapat untung, bisa dapat uang dari kinerja dia. Nah, itu baru bisa dikatakan baik. Bila dia cuman mengerjakan apa yang ditugaskan pada dirinya, maka dia biasa aja. Jangan merasa baik. Jadi, para pejabat-pejabat yang merasa berbangga pada dirinya, yang tidak melakukan korupsi, nggak usah berbangga diri. Anda cuman melakukan kewajiban Anda saja sebagai pejabat. Jangan merasa diri Anda baik menurut rumus yang 3 ini tadi. Semua hal, baik itu pejabat dari aparat desa, kemudian di kantor camat, di kabupaten, di provinsi, di pusat, semuanya bila tidak korupsi, Anda cuman pada posisi biasa aja. Tapi bila Anda korupsi, maka Anda berada di posisi buruk. Bila ingin dinilai baik, maka jangan korupsi, kemudian pikirkan bagaimana masyarakat dapat untung, dapat benefit dari pekerjaan yang Anda jabat. Nah, jadi itu perbedaan antara kewajiban dan kebaikan. Rumusnya ada 3. Baik paling atas, bila melakukan kewajiban itu biasa aja, bila tidak melakukan kewajiban maka dia buruk. Baik, biasa aja, buruk. Orang baik, orang mengerjakan kewajiban, orang berdosa atau buruk. 3 itu rumusnya. Jadi pada akhirnya semoga kita selalu dalam petunjuk. Semoga kita selalu bisa membedakan antara kewajiban dan kebaikan. Terakhir, kenapa saya membahas hal ini? Supaya kita tidak bersombong diri, supaya kita tidak berpuas diri bahwa sudah melakukan kewajiban. Artinya, bila kita melakukan kewajiban, bukan berarti kita orang baik. Bila ingin dinilai jadi baik, bila ingin dinilai orang baik, maka lakukanlah lebih dari kewajiban yang ada pada diri kita. Semoga kita bisa melakukan kebaikan. Artinya, semoga kita bisa terus melakukan kewajiban kita, dan semoga kita bisa lebih dari itu untuk jadi orang baik.
Sampai di sini konten ngomong gak doang kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.